Cuman di sini tidak ada yang orang bisa saya tanyai atau guide atau semacamnya. Jadi agak bingung juga. Oke, di situ ada keterangan untuk ke sana itu harus melepaskan alas kaki. Coba kita pagi menjelang siang. Nah, sekarang ini saya dalam rangka meneruskan perjalanan saya di Semarang. Saya sedang berada di Pagoda Avalokiteswara yang masih ada di Semarang ya guys ya. Setelah perjalanan yang cukup jauh dari lokasi saya di Kota Lama Semarang, dan sekarang saya ada di depan pagodanya. Nah, kita akan berwisata ke pagoda tersebut, mereview pagoda, dan apabila kalian tertarik untuk terus ya. Saat ini saya sedang mengarah ke pintu masuknya pagoda ya guys ya. Pagoda ini terletak di Kecamatan Banyumanik, Semarang. Dan untuk mencapai sini, ini lumayan agak effort ya guys ya, dari posisi saya di Kota Lama Semarang. Dikarenakan saya harus karena saya memilih untuk naik angkutan umum dalam rangka penghematan, karena setelah saya cek untuk mencapai terminal Penggaron saja yang masih berada di setengah perjalanannya itu lumayan ini guys ya, lumayan mahal untuk ongkosnya. Nah, sekarang untuk masih dalam rangka pengiritan, jadi saya dari posisi saya di Kota Lama Semarang, kemudian saya dengan ojek online itu ke titik terdekat yaitu Udinus. Tapi sebenarnya dari Udinus ini ada yang titik lebih terdekat lagi guys, yaitu di Balai Kota Semarang. Nah, dari Balai Kota Semarang kalian bisa memilih naik Trans Semarang yang mengarah ke Terminal Penggaron, yaitu di koridor 1 ya guys, dengan membayar ongkosnya itu Rp3.500. Nah, kita sambil jalan ya guys ya. Kemudian setelah sampai di Terminal Penggaron, kalian akan dilanjutkan untuk naik feeder ke arah Terminal Banyumanik sebagai titik terdekat dengan pagoda ini guys ya. Biayanya kalian tidak dikenakan biaya lagi, alias sudah termasuk ongkos yang kalian bayar di titik pertama itu guys ya. Jadi untuk bayar cash itu saya sudah cek itu Rp4.000, tapi kalau kalian bayar dengan menggunakan kartu elektrik baik itu Brizi dan lain sebagainya, itu dikenakan biaya yang lebih murah, yaitu Rp3.500. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini guys ya. Setelah perjalanan cukup lama ya, kalau ingin mengirit ya memang perjalanannya cukup lama ya guys ya. Nah, kita akan masuk ke sini, dan tadi saya sudah cek di depan, di bagian security depan itu, untuk masuk pagoda ini tidak dikenakan biaya alias gratis ya guys ya. Oke, kita akan lihat pagoda dulu ya guys. Kalau misalnya ada pemandu, mungkin saya akan meminta jasa pemandu untuk menemani saya untuk lebih jelasnya sejarahnya ya guys ya. Oke, kita masuk ya guys. Nah, ini adalah pagoda Buddha Watugong Avalokiteswara. Mohon maaf kalau saya ada salah ini ya guys ya penyebutannya, karena ya ini penyebutannya agak asing buat saya ya guys. Nah, adalah tampak pagoda dari depan ya guys. Ini adalah pohon yang menaungi pagoda. Oke guys, ini kalau tidak salah adalah Dewi Kuan Im ya guys ya. Bagi kalian yang lebih mengerti tolong dikoreksi ya guys ya. Belum menemukan orang yang bisa ditanyai atau mungkin pemandu yang bisa saya tanyai guys ya tentang sejarah dari pagoda ini ya guys. Pagodanya sangat cantik sekali ya guys. Buat kalian yang ingin ingin berkunjung ke sini, ini memang dibuka untuk umum, dan kabar baiknya tidak dipungut biaya katanya guys ya. Tadi seperti yang tadi saya dapatkan keterangan dari security di depan. Oke, kita akan mendekat lagi ke arah pagodanya guys. Dalam video saya yang telah beberapa waktu yang lalu, yaitu saya membuat video tentang kuil Sampokong.
kuil Sampokong itu masih berada di ya Semarang kota ya guys ya. Jadi untuk mencapai kuil Sampokong dari kediaman saya itu tidak terlalu jauh. Emang agak jauh tapi tidak terlalu jauh, tidak sejauh ini. Kita akan lihat ke dalam. Terus terang saya masih ada rasa agak-agak sungkan ya, agak-agak sungkan karena apa ya, ini kan tempat ibadah ya guys ya. Cuman kalau saya ingin mendekat kok takutnya ada batas-batas yang tidak boleh dikunjungi oleh pengunjung gitu guys. Cuman di sini tidak ada yang orang bisa saya tanyai atau guide atau semacamnya. Jadi ya, agak bingung juga. Oke, di situ ada keterangan untuk ke sana itu harus melepaskan alas kaki. Coba kita lihat dulu ke arah sini ya guys ya. Ini mungkin apa ya, semacam pendopo kali ya, pendopo ala Cina kali guys ya. Oke, kita akan ke arah sini. Oh ya, cuaca di kota Semarang akhir-akhir ini mendung ya guys ya, mendung tapi ya hujan, tapi apa ya, alhamdulillahnya hujannya tidak sampai yang bagaimana gitu guys, masih bisa ditolerir ya. Oke, kita akan masuk guys. Mungkin saya akan silent dulu karena sungkan ya guys, ini kan ada tempat ibadah, jadi saya harus menghormati dulu. Hormat. Maaf guys, ini saya bicaranya agak pelan ya. Ini adalah keterangan di bawahnya itu adalah Chang So Guan Yin. Ini Dewi Chang So Guan Im. Ya, mohon dikoreksi guys buat kalian yang lebih tahu. Ini. Dan ada keterangan juga, keterangan situ dilarang naik atau duduk di atas rupang ya. Memang ini kan tempat ibadah ya guys ya. Kita juga harus menjaga manner kita lah. Oke, dilanjutkan ke yang ini. Ini adalah Song Chi Guan Yin ya, yang dengan membawa anak ya guys. Bawa anak. Kita lanjutkan lagi ke sini. Oh, ini adalah Wei Wo Pusa. Ini dewa ya guys, dewa atau apa ya guys ya, bagi kalian yang ini ya tolong dikoreksi ya guys ya, karena sejujurnya saya ya tidak tahu lah, pengetahuan saya nol tentang agama Buddha ya guys ya. Kalian lagi mengerti mohon dibantu saya. Ini seperti ini adalah lampion. Lanjutkan, ini adalah Song Fi Guan Yin ya, sama dengan yang sebelumnya, ini juga membawa anak guys ya. Satu dewi lainnya yaitu Yin Guan Yin. Nah, ini guys ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Misi ya Pak? Iya. Mohon maaf, kita hanya bisa di luar aja ya guys ya, karena sungkan ini kan ada tempat persembahyangan. Mungkin kita akan zoom in saja. Nah, ini ada altar persembahyangan dari di kuil ini. Nah, itu adalah patung Buddha yang besar ya guys. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, itu. Oke. Oh, ini tempat dupanya ya guys ya, tempat menaruh dupa di sini. Seperti gak bisa kalian lihat, ini adalah abu-abu dupanya ini di sini ya guys. Ini mengingatkan saya dengan apa ya, film-film kungfu ya guys ya. Nah, di sini. Oke, kita mungkin akan memutar arah. Ini lampu minyak atau lentera ini. Oh, mungkin kita bisa lebih jelas melihat dari sebelah sini ya guys. Ini adalah patung Budanya dilihat dari dekat. Datang dari sana, kita akan memutar dari sana ya guys ya. Dan ini adalah apa ini? Oh, mohon maaf, ini ada mohon maaf ya.
Ini apa ya, abu orang yang dikremasi ya guys. Mohon maaf ya. Ini ada tulisannya almarhum. Aduh, saya tidak berani mendekat. Ya pokoknya ini adalah abu kremasi dari seseorang ya guys di sini ya. Aduh, mohon maaf sebesar-besar saya tidak tahu. Nah, ini ada langit-langit dari pagoda ini yang dipenuhi dengan ini ya, lampion di sana sini. Oke, kita mungkin akan ke arah sebelah sana, kita ke arah gedung yang sebelah sana ya guys, masih dalam kompleks dari pagoda ini. Oh, yang ini Liong kedua singa penjaga ini berbekal dari pengetahuan dari guide yang terdahulu yang memberitahu saya kalau Liong yang ini adalah Liong betina maksudnya. Nah, bagaimana saya tahu? Nah, dilihat itu ada anaknya ya guys ya. Itu anaknya. Itu adalah menandakan ada Liongnya, ada Liong betina. Sedangkan yang di sebelah sana adalah Liong jantan. Bagaimana kita tahu? Karena dia membawa bola. Nah, itu adalah menandakan itu adalah Liong jantan ya guys. Nah guys, mohon maaf kalau di videonya ini ada bunyi berisik-berisik ya guys. Ini karena ada yang sedang kerja memotong rumput. Nah, kita lihat dari sebelah sana saja. Ini itu adalah dewa dalam agama Buddha yang dihormati dalam agama Buddha ya guys ya. Mohon maaf saya kurang mengerti dewa apa, tapi berbekal dari informasi dari objek wisata sebelumnya yaitu di Squil Sampokong. Nah, itu adalah dewa-dewa yang dihormati di pagoda ini ya guys ya. Oke, kita lanjut ke bawah dulu. Oke guys, kita mengarah ke pintu keluar untuk keluar dari sini. Oh, ini apa ya? Ini bisa coba kalau kalian bisa membaca. Ini dedikasi kebiasaan untuk Wibiono Wiharja. Oh, mungkin apa ya? Untuk mengenang seseorang kali ya. Soal itu adalah nama orang. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menemukan pemandu di sini seperti di tempat sebelumnya. Ya itu, jadi saya agak kesulitan untuk mengeksplor tempat ini karena ya saya kan kurang tahu latar belakang ya guys ya. Saya hanya menunjukkan yang tempat-tempat yang atau sesuatu yang sekiranya saya tahu ya guys dengan pengetahuan saya yang terbatas. Mohon maaf. Nah, ini maklumat Raja Asoka. Oh, ini adalah kata-kata bijak ya guys ya. Jangan membanggakan agama sendiri dengan mencela agama lain. Dengan menghargai agama lain, maka akan bermanfaat bagi agama sendiri dan agama lain. Bila berbuat sebaliknya, akan merugikan agama sendiri dan agama lain. Raja Asoka 269-232 sebelum Masehi. Ini adalah kata-kata bijak ya guys ya. Gedung sebelah sini sepertinya kayak apa ya? Kayak balai pertemuan bukan? Nah, coba kita lihat ke sana dulu sebentar ya guys ya. Kayak apa ya? Aula. Coba untuk memastikan kita ke sana dulu ya guys ya. Kita explore sana. Nah, ini adalah tampak vihara dari kejauhan ya guys. Oke, kita explore ke sana. Semulanya saya itu ada rasa-rasa ini ya guys, khawatir karena takutnya vihara ini tidak dibuka untuk umum. Ternyata dibuka untuk umum ya, alhamdulillah ya guys. Jadi perjalanan saya jauh-jauh tidak percuma ya guys ya. Nah, seperti semacam aula ya guys ya. Oke,
Oke, kita lanjutkan ke arah bawah. Sejauh ini saya hanya melihat beberapa pengunjung saja guys ya. Mungkin tempat ini ramai seperti dikatakan guide yang kemarin yang mengguide saya di Kuil Sampokong, mungkin ramai pada saat-saat tertentu saja, pada saat hari raya besar atau pada saat persembahyangan umat Buddha ya guys ya. Oh, ini adalah keterangannya ini guys. Ini adalah batu alam asli berbentuk gong yang dipakai sebagai nama kawasan di sekitar vihara sejak dulu. Oh, dari namanya itu ini berasal dari gong ini guys ya, nama gong ini. Oke. Ini vihara Watu Gong. Nah, ini ada keterangan ya guys ya, itu Watu Gong yang ini. Nah, itu yang pertama, kemudian gerbang Sanchi ini. Nah, kita tadi masuk harusnya dari sini ya guys. Kita salah tadi karena saya pikir itu yang terdekat, jadi saya masuk dari sana. Kemudian Plaza Borobudur yang tadi di tengah. Kemudian Tugu Prasasti Asoka, pohon Bodhi yang tadi kita masuk ke vihara yang besar itu. Kemudian Pagoda Alokiteswara. Nah, pagoda yang ini. Nah, itu yang di kejauhan itu guys. Yang besar itu tinggi. Kemudian Buddha Parinibbana. Oh, ini saya tidak lihat karena apa ya? Karena ada rasa sungkan lah guys ya, karena ini kan tempat sembayang, jadi saya tidak bisa atau sungkan untuk masuk ke tempat-tempat yang sekiranya saya takutnya tidak diperkenankan gitu guys. Nah, ini adalah yang tadi. Ini bangunan Sivali, bangunan yang menjadi simbol kemakmuran karena di dalamnya terdapat ruang biku Sivali yang semasa menjadi biku. Beliau merupakan biku yang selalu mendapatkan kelimpahan dana makanan. Oh, ini ruang biku. Kemudian Buddha berdiri. Oh, akan dibangun ini coming soon, Buddha berdiri. Dhammasala atau kalau bahasa Bali Dhammasala kali. Mohon maaf. Oh, yang tadi itu maaf. Tadi saya kira adalah ruang ruang aula. Ternyata tapi kalau saya baca ini di sini bangunan inti atau pusat bangunan vihara terdiri dari 2 lantai. Lantai atas berfungsi sebagai tempat puja bakti utama umat Buddha, penasbisan, samnera atau biku, meditasi, khotbah, dhamma dan lain-lain. Oh iya. Ini masih ini bukan tempat aula ya guys ya, masih vihara juga. Terdapat altar dengan Buddha rupam berbentuk. Mohon maaf ya guys ya, mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan saya, karena ya itu tadi saya ingin mencari guide-nya juga kan tidak ada ya guys. Patika Samupada, 12 relief batu yang mengelilingi bangunan Dhammasala. Menceritakan hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Ini guys. Kemudian taman baca vihara adalah perpustakaan yang merupakan bangunan yang adalah kantor sekretariat vihara sekaligus tempat tersimpannya koleksi buku-buku bacaan Buddhis. Kemudian wisma tamu, ada wisma tamu juga, dan wisma abu. Kuti samadhi, kuti meditasi merupakan kamar atau bilik yang terbuat dari kayu ulin yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi peserta pelatihan meditasi. Oke. Kuti biku, bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi para biku. Ya guys ya. Jadi dengan baca ini harusnya dari sini tadi guys. Cuman karena saya pikir saya lebih dekat ke arah sana, jadi ke sana salah arah gitu guys. Harusnya masuk dari arah sini dulu, kemudian baru pulang ke sana. Kalau saya sebaliknya guys ya, makanya bingungnya 2 kali. Mohon maaf ya sebesar-besarnya buat kalian yang ini tidak ada maksud apa-apa. Yaitu dikarenakan hanya karena keterbatasan saya saja, pengetahuan saya saja ya guys ya. Hey guys, kita pulang dulu ya. Sedikit curhat ya guys ya sebelum saya meninggalkan tempat ini. Tadi pas saya masih di dekat vihara yang besar itu, saya kan haus dan saya ingin membeli minuman ya guys ya. Kebetulan di situ terdapat
orang yang menjual minuman dekat-dekat situ ya guys ya. Kemudian pas saya ini saya bilang ini berapa, itu sudah tertera harganya, dan dia bilang masukkan saja uangnya ke dalam kotak itu katanya. Nah, dia itu sama sekali tidak memeriksa gitu, tidak memeriksa apakah uang saya itu cukup atau kurang atau bagaimana. Maksudnya kok percaya gitu sama saya. Mungkin karena apa ya? Karena memang ini ya, positive thinking ya guys, positive thinking. Jadi ya beliau percaya saja akan kejujuran orang yang membeli ya guys ya. Dan memang tidak seharusnya guys kita misalnya berbuat yang tidak baik atau curang di tempat peribadatan seperti ini kan. Kita harus menghormati tempat ibadah dari agama apapun ya guys ya. Pokoknya kita harus menghormati tempat ibadah mereka, kalau kita memang ingin dihormati juga ya guys ya. Demikian guys videoku kali ini tentang jalan-jalan kita wisata religi ke pagoda di Banyumanik, Semarang ini guys ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjadi informasi buat kalian yang butuh informasi tentang pagoda ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe seperti biasa ya guys ya, saya mohon di subscribe agar saya semangat lagi untuk upload jalan-jalan asik, murah, meriah, mengedukasi di seluruh Indonesia. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon di komen untuk saran, pendapat, masukan dan lain sebagainya. Dan mohon juga ya guys ya untuk bantuannya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye dari Semarang.